Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu tasliman katsira wa ba'du. Pemirsa Akhir TV dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kemudahan untuk kita bisa istiqamah dalam menuntut ilmu, memahaminya, mengamalkannya serta mendakwahkannya dengan istiqamah. Kita pada sore hari ini akan membahas kitab Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Fadilatul Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahumullah. Buku ini sengaja saya kaji karena setelah saya menuntaskan mempelajari buku ini atau kitab ini, saya menemukan pembahasan yang sebetulnya rinci, bahkan Masya Allah, jazahullahu khairah. Ustaz Yazid bisa menjelaskan setiap permasalahan dengan ilmiah, disertai dengan dalil, dan tidak sedikit banyak hadis-hadis yang dijabarkan melalui penjelasan dari para ulama rahimahumullah. Namun buku ini diramu dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang simpel, sehingga hemat kami sangat cocok menjadi panduan kita yang baru hijrah atau kita yang ingin memperbaiki sholat kita sehingga bisa terpandu. Yang awalnya masih salah menjadi benar, yang awalnya masih tidak sesuai dengan sunnah bisa menyesuaikan dengan sunnah, yang awalnya belum bisa istiqomah insya Allah bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya. Baik, di sini kita akan fokus membahas semua ilmu tentang sholat, termasuk nanti di antara pembahasan di bab ini ada tentang sifat salat Nabi yang menjadi inti dari kitab ini. Jadi kita akan membahas bagaimana cara Nabi salat mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Apakah salat Nabi sudah sesuai dengan yang kita sering lakukan, yang sering kita kerjakan, ataukah masih belum sesuai? Ini akan menjadi parameter ya, tolak ukur apakah salat kita sudah sesuai sunnah ataukah belum. Baik. Mengawali pembahasan buku ini, kita akan langsung masuk kepada bab pertama tentang persiapan sholat. Sebelum kita masuk ke inti sholat, bagaimana cara Nabi sholat, kita juga harus mengetahui rambu-rambu sholat secara umum. Diawali dengan persiapan. Sebelum kita menjadi seorang atlet untuk mengikuti suatu olimpiade, maka harus ada persiapan dulu. Ya. Kita olah badan dulu, kita olah fisik dulu, stamina kita latih, fisik kita latih. Ada persiapan. Setiap dari perbuatan ada persiapan. Kita kalau mau safar, menempuh perjalanan, ada prepare gitu kan, persiapan. Ya, setiap sesuatu yang dilakukan tanpa adanya persiapan, maka akan sangat sedikit kebaikan yang kita dapatkan. Perjalanan yang akan kita tempuh tanpa persiapan sangat tidak memungkinkan untuk sampai tujuan sesuai harapan. Pasti ada kendala. Bensin habis, wah saya nggak bawa uang. Kalaupun bawa uang, wah subhanallah saya tidak melihat stok bensin. Akhirnya saya ketika bensin mulai habis, ternyata kita berada di jalan yang towang gitu, jalan yang semuanya sepi gitu kan. Apakah didorong? Sedangkan jarak pom bensin mungkin masih jauh. Tapi kalau dengan persiapan,
jalan ini kayaknya akan toang nih. Daripada nanti saya mencari pom bensin sulit, isi bensin dulu. Dengan persiapan kita akan tahu apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dipersiapkan. Maka di sini mu'alif Masya Allah membahas awal pembahasan sifat salat Nabi dengan persiapan salat. Karena di persiapan salat juga memiliki banyak pembahasan. Baik, diantaranya penjelasan-penjelasan materi dalam bab pertama ini tentang persiapan salat ada pertama, di bagian pertama ada wajib bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Mengawali salat kita harus membersihkan, menyucikan diri kita dari hadas besar dan hadas kecil. Maka kata mu'alif, sebelum mengerjakan salat maka wajib bersuci dengan sempurna, yaitu maksudnya adalah dengan berwudu dengan sempurna. Karena tidak akan diterima sholat tanpa bersuci. Kenapa kita harus bersuci? Karena orang yang sholat tanpa bersuci, sholatnya tidak akan diterima. Untuk tentang mempelajari sifat wudu Nabi atau bagaimana cara wudu Nabi, silakan para pemirsa bisa merujuk kepada buku karya penulis Sadi Yazid hafizahullah yang berjudul Sifat Wudu Nabi. Karena di sini kita hanya membahas tentang sifat salat Nabi ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Dan dijelaskan juga dalam hadis sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Kata Nabi, Allah tidak akan menerima salat yang dikerjakan tanpa bersuci. Ya, hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2224, maaf ya, 224. Dan ini pun diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lain. Dari Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan lainnya. Di antara persiapan sholat yang sangat dasar adalah bersuci. Sebelum sholat, bersuci. Ya. Terkadang bersuci itu konotasinya yang penting membasuh anggota wudhu. Tidak sedikit. Masih banyak di antara kita yang melupakan, mengabaikan rambu-rambu wudhu. Sebetulnya ada naskah tulisan yang sedang saya buat tentang sifat wudu Nabi, namun qadarullah wa masyafa'al, walhamdulillah ala kulli hal belum selesai sehingga belum bisa dipublikasikan. Namun insya Allah kalau sudah dipublikasikan kita akan kaji naskah tersebut, artikel tersebut di kajian bedah ya, setiap hari hari Rabu ya kalau tidak salah. Kajian rutin bedah itu setiap hari Rabu kalau tidak salah. Ala kulli hal, insyaallah kita akan bertahap mempelajari setiap ilmu Islam. Butuh waktu. Ya, tidak bisa instan kita semua pelajari, tidak semua begitu. Butuh waktu bertahap agar kita tidak jenuh. Ya. Kenapa kita harus berwudu sebelum, atau kenapa harus bersuci? Karena maaf, bersuci itu konotasinya bukan hanya wudu. Karena dalam ayat surat Al-Maidah ayat 6 tadi, ketika memang kita dalam kondisi hanya berhadas kecil, maka sebelum sholat, sebelum ibadah, berwudu. Tapi dalam keadaan hadas besar, maka mandilah. Kata Allah di akhir ayat tadi surat Al-Maidah ayat 6, jika kalian dalam keadaan junub, maka mandilah. Jadi kalau kita hadas kecil dengan wudu, jika hadas besar dengan mandi.
Konsekuensi dari wudhu, konsekuensi dari mandi jinabah atau mandi junub akan menghilangkan diri kita dari hadas besar dan hadas kecil. Sehingga ketika kita bisa bersuci sebelum ibadah melakukan salat, maka Allah insya Allah akan menerima salat yang kita lakukan. Tadi kata Nabi SAW, Allah tidak menerima salat yang dikerjakan tanpa berwudu. Baik, masuk kepada bagian persiapan salat yang kedua, yaitu pakaian salat harus menutupi aurat. Sebelum melakukan sholat, kita harus bisa mengkondisikan pakaian kita bisa menutupi aurat. Maksudnya, bukan hanya menutupi ketika berdiri, bukan hanya menutupi ketika duduk, tapi ketika kita mengerjakan gerakan-gerakan sholat, aurat kita tetap terjaga, tidak terbuka. Sehingga ketika berdiri, pakaian kita bisa menutupi aurat. Tapi ketika kita ruku atau sujud, maaf, karena mungkin pakaian atasan kita, kaos ataupun kemeja, pas pinggang, ya, entah karena model atau karena memang salah ukuran, akhirnya ketika ruku tertarik, akhirnya apa? Maaf, ya, bagian pantat terlihat. Maka ini tidak boleh. Maksud dari menggunakan pakaian sholat yang menutupi aurat adalah ketika mengerjakan setiap anggota atau gerakan sholat, aurat kita tetap tertutup. Ya. Maka kata mu'alif, kata Ustadz Yazid, setiap muslim dan muslimah apabila dia akan melakukan atau mengerjakan sholat, maka dia wajib memakai pakaian yang menutupi auratnya. Wajib hukumnya. Aurat laki-laki mulai dari pusar, pusar ya, atau apa kalau kata orang Sunda, bujal ya, hingga ke lututnya. Dan hendaklah dia menutup kedua pundaknya. Dan pakaian laki-laki tidak boleh isbal, artinya tidak boleh melewati kedua mata kaki. Hendaklah dia sholat dengan pakaian yang tidak ketat dan tidak transparan, karena dikhawatirkan akan terbentuknya aurat kubul dan dubur. Maaf, kubul itu bagian depan, dubur itu bagian belakang, yang akan membuat sholatnya tidak sempurna. Penjelasan ini bisa dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, halaman 20 hingga 26, karya Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman hafizahullah. Sedangkan perempuan diwajibkan menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi pakaian wanita di luar sholat yang menutupi seluruh tubuhnya dan sesuai dengan syariat, itulah pakaian yang dipakai di dalam sholat, sehingga tidak perlu lagi membawa mukena atau pakaian sholat. Dalam paragraf penjelasan beliau ini, di antara rinciannya adalah pertama, ya, memahami bahwa pakaian yang harus dipakai oleh laki-laki yang menutupi aurat, pertama kriterianya yang menutupi aurat laki-laki, yaitu mulai dari pusar dan lutut. Lalu bagaimana kalau kita sholatnya hanya pakai sarung misalkan? Jawabnya tidak cukup, karena di sini kata beliau, dan hendaklah dia menggunakan pakaian yang menutupi kedua pundaknya. Sekarang begini deh, ketika kita berambisi ingin mengamalkan perintah Nabi ini, ya, bahkan syariat Allah menjelaskan untuk menutupi aurat laki-laki dari pusar hingga lutut, lalu kita sholat berani hanya menggunakan sarung, tidak menggunakan pakaian atas misalkan. Lalu bagaimana keadaannya kita menggunakan pakaian semisal itu keluar rumah untuk kondangan, untuk bermain ke tetangga atau berkunjung ke saudara? Apakah kita akan berani keluar dengan keadaan hanya menggunakan sarung tanpa menggunakan pakaian atas? Dengan dalihkan yang penting auratnya tertutup. Jawabnya, kita tidak akan berani melakukan hal demikian keluar rumah. Lalu bagaimana dengan Allah yang kedudukannya lebih mulia daripada tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita? Sangat patut Allah untuk diperhormati,
dimuliakan. Jadi bukan hanya soal menutupi aurat, pusar, dan lutut di antara keduanya, tapi kita pun harus berpakaian indah. Nanti ada pembahasan. Di antara etika atau adab dalam sholat adalah menggunakan perhiasan. Kata Allah Azza wa Jalla, ya, masuklah ke dalam masjid dengan menggunakan perhiasan kalian. Allah memberitakan kita untuk berhias ketika akan masuk ke dalam masjid untuk sholat. Namanya perintah menunjukkan kewajiban. Al-amru lil wujub. Kaidahnya demikian. An-nahyu li tahrim, adanya satu pencegahan atau pelarangan menunjukkan adanya satu keharaman. Ya. Jadi laki-laki ketika ingin menerapkan sholat dengan benar, maka hendaknya sebelum sholat menggunakan pakaian yang menutupi auratnya. Mengandung dua unsur, aurat yang wajib dan aurat yang anggota badan yang selainnya. Dan ada batasan maksimalnya, yaitu apa? Bagian bawah, kata beliau, tidak boleh isbal. Maksud dari isbal itu adalah pakaian atas kita, pakaian celana, sarung atau penjubah yang dari atas ke bawah, pokoknya begitu ya. Tidak boleh melebihi mata kaki. Kalau pas mata kaki masih boleh. Ini khilaf di antara ulama. Lalu bagaimana dengan kaos kaki? Jawabnya kaos kaki nggak masalah. Karena kaos kaki bukan merupakan pakaian. Yang maksud dari pakaian itu adalah dari atas ke bawah, ya. Baik dari atas ke bawah seperti jubah atau potongan ke bawah seperti celana atau sarung. Kalau kaos kaki kan dari atas ke bawah, bukan bawah, maaf. Kalau kaos kaki itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Sehingga kaos kaki tidak dihukumi seperti pakaian. Sehingga tidak masalah jika kaos kaki ini menutupi aurat. Ini untuk laki-laki. Meskipun nanti ada pembahasan apakah lutut laki-laki juga harus ditutup. Ya, kalau misalnya kita sedang di dalam rumah, kemudian ada anggota keluarga yang bukan mahram, yang memang tidak boleh melihat aurat kita, ya, apakah kita boleh menggunakan celana kolor, celana pendek? Jawab boleh, asalkan menutupi lutut atau di atas lutut. Maksudnya menutupi aurat yang wajib. Ada pembahasan di sini apakah lutut atau lutut kita ini termasuk aurat, karena kan aurat kita kan antara pusar dan lutut. Nah, maka pendapat yang saya lebih condong kepada pendapat tersebut, maka menurut pendapat yang saya anggap lebih kuat, atau mungkin saya lebih condong pada pendapat ini, maka lutut bukan bagian dari aurat. Allahu a'lam. Tapi ala kulli hal ini masalah khilaf. Bagi yang menganggap lutut adalah aurat, maka silakan ditutup. Jika lutut bukan bagian aurat, maka tidak mengapa kalau kita menggunakan celananya pas lutut atau sedikit atas lutut. Yang penting hanya lutut yang terlihat. Nah, kalau kita menggunakan celana model begini, hati-hati. Mungkin kalau lagi berdiri tertutup, tapi ketika duduk, jongkok, hati-hati. Makanya ini pun pelajaran bagi kita yang berolahraga, atau main futsal, bulu tangkis dan semisalnya. Jangan hanya karena untuk mencari keringat, ya, olahraga, kita malah sembrono, asal-asalan dalam berpakaian. Karena ingat, tujuan olahraga adalah untuk sehat, bukan untuk maksiat. Ya, tetap patuhi aturan Islam. Pakaiannya tidak membuka aurat, tidak ketat, dan tetap menjaga aurat. Dan tidak transparan sehingga tidak membentuk lekukan tubuh, memperlihatkan anggota tubuh aurat kita. Apalagi ini maaf, sekarang sudah musim goes ya, sepeda. Banyak di antara laki-laki wanita tidak memperdulikan aturan Islam dan menutup aurat. Sehingga maaf, sekarang marak terjadi, ada mungkin di antara wanita yang sedang goes mengalami pelecehan seksual. Ya, ini pelakunya ada beberapa oknum. Mereka memegang bagian-bagian tubuh wanita tersebut karena mungkin tergoda, karena mungkin menggunakan pakaian yang sangat ketat, transparan dan semisalnya. Ya, sudah mereka lemah iman, diberikan sajian, ya sudah. Nas'alullah taufiq wa sadad. Maka sebab di sini, ya, menutup aurat bukan soal ketika sholat saja. Ya, makanya kata mu'alif di sini, untuk wanita diwajibkan menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi pakaian wanita di luar sholatnya
ketika sehari-harinya di luar rumah yang menutupi seluruh tubuhnya dengan sesuai dengan syariat Islam, itulah pakaian yang dipakai untuk sholat. Sehingga gampangnya begini, kalau kita mau tahu pakaian kita itu sudah benar atau belum, adalah pakaian kita sudah sesuai belum dengan pakaian sholat. Sehingga ketika kita seorang muslimah bepergian lalu tiba waktu sholat, maka dia tidak perlu pusing, tidak perlu bingung ketika tidak ada mukena. Kenapa? Pakaian yang dipakainya sudah menutupi aurat. Ya, seluruh anggota tubuhnya tertutup. Bukan hanya dengan, maaf, di sini kita berbicara pakaian umum ya. Di sini terkait dengan cadar itu adalah khilaf di antara ulama. Dia mengatakan sunnah, dia mengatakan wajib. Yang kita berbicara adalah di sini pakaian yang dipakai untuk wanita, sehingga hanya wajah dan kedua telapak tangan yang terlihat. Kaki menggunakan kaos kaki. Dan di sini bukan harus kita menggunakan pakaian yang mahal, pakaian yang harus sampai ke tanah, tidak harus. Yang penting menutupi aurat. Kita juga bisa kok menilai pakaian kita sudah menutup aurat ataukah belum. Jadi sebenarnya kata mu'alif, kata penulis di sini, bahwa pakaian sholatnya wanita adalah pakaian kesehariannya dia di luar rumah. Ketika di luar rumah dia menutupi aurat, itulah pakaian sholatnya. Bukan berarti di sini sholat gak boleh pakai mukena, bukan. Tapi menunjukkan bahwa cara Islam memuliakan wanita adalah dengan memerintahkannya menutupi seluruh anggota tubuhnya. Karena anggota tubuh wanita itu aurat. Buktinya apa? Coba ya, kita nih sebagai laki-laki perlihatkan kaki kita ke orang-orang, termasuk ke wanita. Apakah mereka tergoda? Jawabnya belum tentu. Tapi kalau sebaliknya, kita sebagai wanita memperlihatkan bagian kaki kita saja, kaki ya, kita bicara kaki. Kita perlihatkan kaki kita ke orang lain, termasuk ke laki-laki. Apakah mereka akan tergoda? Jawabnya bisa jadi mereka tergoda. Hati-hati. Ya. Kita berlindung pada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari keadaan-keadaan yang membuat kita terjebak dari kemaksiatan, yang membuat kita bisa melihat sesuatu yang haram, yang bukan hak kita. Dan kita juga meminta kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk bisa menutupi anggota tubuh kita, menutupi aurat kita dengan istiqomah. Karena di sini berbicara penjagaan Allah adalah siapa yang ingin meminta, maka semoga Allah selalu memberikan penjagaannya kepada kita. Di sini ada catatan kakinya, ada catatan tentang penjelasan ini bahwa mengenai syarat-syarat pakaian wanita muslimah di dalam sholat ataupun di luar sholat, bisa melihat buku penulis yang lain, maksudnya buku dari Ustadz Yazid yang lain dengan judul Panduan Keluarga Sakinah, halaman 185 hingga 192. Ya. Jadi di sini Masya Allah, Islam sudah menata kehidupan seorang muslim dan muslimah dengan rinci. Dan dengan kenapa sih Islam memerintahkan kita untuk menutupi aurat? Karena itu cara Islam memuliakan kita. Coba saya mau tanya, ketika saya berikan dua tawaran, saya tawarkan ini ada permen yang tidak dibungkus, dengan satu tawaran lagi adalah ini permen yang masih dibungkus. Kira-kira kalian akan pilih yang mana? Yang sudah dibuka bungkusnya atau yang masih dibungkus? Pikiran kita yang masih sehat pasti akan memilih permen yang masih dibungkus. Karena lebih terjaga, lebih steril gitu kan, gak jorok gitu kan. Kalau yang sudah dibuka bungkusnya takutnya sudah dijilat, sudah dipegang-pegang. Menilai suatu makanan saja kita bisa kok. Kita kalau beli pakaian, jangan pakaian deh, kita mau beli handphone. Masih akan memilih handphone yang batangan
atau yang masih dibungkus? Ketika kita punya budget, kita akan milih yang masih dibungkus. Lebih terjamin garansinya daripada yang sudah terbuka. Apalagi itu batangan. Diragukan tentang originalnya, fungsinya. Manusia pun demikian. Ketika Allah perintahkan untuk menutup, itu cara Allah melalui syariatnya memuliakan, menjaga kehormatan para hamba-hambanya. Kemudian persiapan sholat yang ketiga adalah pakaian yang dipakai sholat harus bersih dari najis. Ini najis sekarang yang kita bahas. Kalau yang di persiapan yang pertama itu hadas, ini najis. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," dan bersihkanlah pakaianmu. Quran surah Al-Mudaththir ayat 4. Ya. Dan ingat, tidak semua kotoran yang menempel di pakaian kita itu najis. Sederhananya, tidak semua yang najis itu kotor, dan tidak semua yang kotor itu najis. Contoh kotor apa? Ketika pakaian kita kena ketumpahan kopi misalkan, warnanya hitam. Apakah itu najis? Jawabnya tidak najis. Ketika pakaian kita kena air kencing, kan air kencing biasanya warnanya bening ya, sehingga ketika kena pakaian kita nggak kotor sebetulnya. Apakah itu najis? Jawabnya najis, meskipun tidak kotor. Itu pemahaman sederhananya. Di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk membersihkan pakaian kita dari najis, bukan hanya dari kotoran. Tapi kalau kita bisa menjaga pakaian kita bersih dari kotoran dan dari najis, itu lebih baik. Apakah kita akan berani datang ke hajatan, kondangan dengan pakaian yang banyak kotorannya, banyak debunya, banyak bekas keringat? Akan malu. Bahkan kita akan menyetrika pakaian kita dengan rapi. Makanya ketika kita ingin memperlakukan Allah, coba kalau kita perlakukan hal demikian kepada manusia, apakah layak? Nah, pertimbangan di situ. Makanya ini ada menyangkut tentang pakaian sholat ya. Maka sangat tega bagi kita yang sholat menghadap Allah Azza wa Jalla dengan pakaian yang compang-camping, apalagi pakaian yang sudah banyak bitik-bitik hitam itu. Apalagi kita sholat dengan pakaian yang maaf, itu bukan pakaian luar tapi pakaian dalam. Seperti apa? Kaos kaos dalam ya, yang tipis-tipis itu. Ya kalau kita nungging atau jongkok atau kita ruku, itu bagian pantat kita terlihat. Kita aja kalau keluar rumah malu kayak begitu gitu kan. Ya. Gunakanlah pakaian yang indah saat mengerjakan ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian persiapan yang keempat, tempat sholat harus bersih. Tempat sholat harus bersih, tidak boleh terkena najis. Bukan hanya pakaian yang diperintahkan untuk bersih dari najis, tapi tempat sholat pun harus bersih dari najis. Tempat sholat ini umum maksudnya. Mungkin kalau kita sholatnya di lantai yang menjadi area sholat kita harus bersih. Kalau kita menggunakan karpet yang kita jadikan tempat berdiri kita sholat, kita fokus ke adalah tempat sholat kita. Kalau meskipun di sana ada najis di sebelah kanan kita, bukan di tempat sholat kita, maka nggak masalah. Yang penting di tempat sholat kita steril, bersih dari najis. Sebagaimana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ja'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Fazajarahu an-nas fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qadha bawlahu. Amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi." Qala sallallahu Qala radhiyallahu anhu. Kata sahabat Anas bin Malik, ada seorang Arab Badui masuk masjid lalu buang air kecil di salah satu sudut masjid. Spontan orang-orang menghardiknya karena kesal, ini orang nggak kurang ajar gitu kan, sholat di lingkungan masjid. Tetapi Rasulullah SAW melarang mereka, mencegah agar tidak
berbuat zalim. Tidak perlu memarahinya. Setelah orang tersebut menyelesaikan buang air kecilnya, Rasulullah SAW meminta diambilkan seember air lalu disiramkan ke tempat buang air kecilnya tersebut. Hadits riwayat Imam Bukhari nomor hadis 221. Ya. Kalau saja tempat sholat kita boleh ada najis, tentu Nabi akan membiarkan air kencing tersebut tidak usah disiram. Tapi di kisah ini etika Nabi SAW sangat terlihat. Nabi akan memperlakukan seseorang dengan akhlak, sehingga Nabi membiarkan orang tersebut menuntaskan kencingnya dulu. Setelah tuntas kencingnya, baru beliau memintakan para sahabat untuk menyiramnya. Bahkan ketika para sahabat geram ingin memarahi, mungkin ngasih tahu, kamu kenapa kencing di situ? Kamu nggak kencing di tempat buang air saja, misalkan di toilet, WC dan misalnya. Tapi Nabi malah melarang para sahabat untuk tidak menghardiknya. Ya. Karena bahasa sederhananya, orang yang seperti itu kan nggak tahu. Apalagi orang Badui, orang yang tinggal di pedalaman, gak mengerti etika. Ini pelajaran bagi kita. Biasakan untuk membedakan perilaku kita kepada orang yang sudah paham dengan orang yang tidak paham. Jangan samakan sikap kita kepada orang yang sudah mengerti agama dengan yang belum mengerti agama. Bedakan. Kalau yang belum mengerti agama, maklumi. Karena dia masih awam, masih jahil. Kalau dia sudah mengerti ilmu, tapi dia melakukan kesalahan, kita nasihati. Bukan berarti kita boleh semena-mena kepada orang yang sudah mengetahui kita marahi, bukan. Kita nasihati. Bahkan ketika orang yang belum mengerti saja, kita harus nasihati, tapi caranya harus lebih halus. Karena dia masih belum tersentuh oleh ilmu. Di sini intinya begini, pemirsa. Semua yang terkait dengan ilmu harus dipelajari dengan ilmiah, dengan dalil. Dan semua yang terkait dengan ibadah, sholat, harus steril dari hadas dan najis. Sehingga kalau memang kita tidak bisa memastikan tempat yang kita gunakan, satu ruangan ini misalkan bersih dari najis, setidaknya tempat yang kita berdiri di atasnya untuk sholat bersih dari najis. Adapun Nabi di situ memerintahkan untuk menyiram air ke tempat kencing di sudut masjid itu, karena tempat tersebut juga digunakan untuk sholat para sahabat yang lain, sehingga harus disiram. Maka ketika kita memiliki ruangan sholat dan kita memiliki anak kecil yang mungkin sering ngompol, ya harus siaga ketika memang itu tempat untuk sholat. Kalau anak kita main di situ dan pernah pipis di situ, pernah kencing di situ, harus segera dibersihkan. Jangan pernah menyepelekan masalah ompol. Karena di antara siksa api neraka yang sangat dahsyat disebabkan apa? Air kencing. Hati-hati masalah baul ya. Kemudian persiapan yang kelima, bumi Allah semuanya boleh dipakai untuk sholat kecuali kuburan dan kamar mandi. Rasulullah SAW bersabda, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hamam. Semua tempat di muka bumi ini boleh dijadikan tempat sholat kecuali pemakaman atau perkuburan dan kamar mandi. Hadits riwayat Imam Ahmad jilid 3 halaman 83 dan 96. Dan hadis ini diriwayatkan Abu Dawud nomor hadis 492 dan lainnya. Ya, di antara persiapan yang harus kita ketahui bahwa semua tempat di dunia ini adalah suci dan boleh digunakan untuk sholat kecuali dua tempat, yaitu pemakaman, kuburan, dan toilet, kamar mandi, WC dan semisalnya. Ya. Di dua tempat ini kita nggak boleh gunakan untuk sholat. Ya, makanya ketika kita mengerjakan menyolati mayit yang sudah dikubur, ya, di kuburan pun
Kan sholat jenazah nggak sama seperti sholat pada umumnya. Sholat yang kita kerjakan setiap hari, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Maka sebab itu, memperlakukan kuburan tidak sama seperti memperlakukan tempat yang lainnya. Sehingga kesimpulannya, semua tempat yang ada di dunia ini, baik itu sawah, lapangan, jalan, rumah, ya, dan tempat-tempat lainnya, boleh digunakan untuk sholat asalkan bersih dari najis. Tapi hukum asal tempat itu najis. Jadi kalau misalnya kita tanya, apakah tempat ini suci? Hukum asal suci sesuai dengan ya kaidah tadi ya, al-ardu kulluha masjidun. Semua tempat di muka bumi ini adalah boleh dijadikan ibadah, tempat sholat, tempat sujud. Ya, kecuali memang ada bukti di situ, oh ini ada genangan kuning nih, kayaknya air kencing, baru kalau kayak gitu harus dibersihkan dulu, baru kita boleh gunakan sholat. Tapi hukum asal, semua tempat di dunia ini kecuali pemakaman dan kamar mandi, WC dan semisalnya, itu suci, boleh digunakan untuk sholat. Hukum asal demikian. Mungkin pembahasan tentang sifat sholat Nabi kita cukupkan sampai di persiapan sholat yang kelima ini. Insya Allah di persiapan yang keenam tentang tidak boleh sholat menghadap kuburan, kita akan kaji di pembahasan di pertemuan selanjutnya. Saya sarankan para pemirsa, ya, jika ingin mendapatkan ilmu yang tuntas, ilmu yang lengkap, ya, ikuti kajian demi kajian dengan cermat. Sediakan alat tulis. Kalau memiliki buku panduannya silakan miliki, karena buku-buku yang kitab-kitab yang dikaji di kajian-kajian rutin Share TV, insya Allah mudah didapatkan ya. Silakan baca step deskripsi video agar mengetahui aturan mainnya, agar tidak tertinggal informasi yang berfaedah insya Allah. Ya. Segala yang benar datangnya dari Allah, segala yang salah mungkin datangnya dari diri saya, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.